Oke. Halo semuanya, wah ketemu lagi nih di Sapari edisi Oktober. Guys, kalian pada tahu nggak kalau bulan ini tuh dikenal sama bulan kesehatan mental dunia? Oke, pada tahu nih ya, udah pada banyak yang lihat postingan-postingan tentang Hari Kesehatan Mental Dunia. Aku post juga sih pas bulan 10, tanggal 10 kemarin, mudah-mudahan kalian udah lihat ya postingannya. Jadi, teman-teman semuanya, kesehatan mental itu udah jadi sesuatu yang saat ini menjadi fokus bersama ya, nggak cuma di kalangan uh, ilmuwan psikologi atau psikolog saja atau yang berkecimpung di bidang tersebut, tapi juga sudah mulai jadi fokus banyak orang. Aku senang banget sih ngebayangin kalau orang-orang tuh sudah mulai aware sama kesehatan mentalnya dia. Jadi kita tuh nggak cuma penting untuk menjaga kesehatan fisiknya kita, tapi juga penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, jadi teman-teman semuanya, ternyata ada loh hal-hal yang terjadi di diri kita itu sepele dan kita sering nge-reject itu dan ya udah dibiarin sampai numpuk-numpuk dan akhirnya berdampak negatif buat kita. Oke, jadi yang aku mau bahas tuh sebenarnya aku mau sharing sih, sharing ke pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekitarku, gimana mereka keluar dari kondisi tidak nyamannya. Jadi kayak yang kita tahu bersama ya, kondisi ini nih, kondisi pandemik ini. Jadi kalau aku mengingat setahun yang lalu, aku bahas kesehatan mental ini tuh terkait sama pandemi. Dan mungkin kalau kita kaitin sekarang pun, efek-efek dari pandemi ini memang belum selesai ya. Kalau secara psikologis apalagi. Nah, masih ada beberapa orang yang belum keluar tuh dari kondisi tidak nyamannya secara mental, secara psikologisnya. Oke. Dan ada orang yang cepat keluar dari kondisi tidak nyaman itu. Setelah aku lihat, aku observasi, aku tanya-tanya, ternyata orang-orang yang cepat keluar dari kondisi tidak nyamannya itu adalah karena dia ngelakuin penerimaan diri yang baik. Jadi self acceptance-nya, kalau kalian lihat postinganku sebelumnya, itu dia lakukan dengan baik. Jadi ada orang tuh yang pernah aku tanya, kamu ngerasa tertekan nggak ada di kondisi ini? Kamu ngerasa sesuatu itu berjalan nggak sesuai sama rencana? Iya, gitu kan? Ngerasa tidak stabil? Iya. Oke. Kamu uh, tertekan gitu? Dia bilang, ya awal-awal pasti shock ya, terkejut dengan kondisi yang berubah. Tapi kalau mau diratap-ratapi terus, ya nggak selesai dong. Sedangkan banyak yang harus diselesaikan gitu. Akhirnya penerimaan dengan ya sudah terjadi. Terus mau ngapain gitu. Jadi dia tidak lagi fokus di problemnya, tapi dia fokus di solvingnya, penyelesaiannya. Ini udah kejadian nih. Terus mau diapain gitu. Nah, ini yang kadang kita tuh suka kelewat. Kita sering meratapi, kenapa ya terjadi di aku? Kok aku sih yang ngalamin ini? Kenapa harus aku? Aku punya kelebihan apa dan lain-lain gitu. Karena kita meratapi problem-problem ini, akhirnya kita lupa atau terlewat. Kalau problem ini itu ada jalan keluarnya loh, ya kan? Kita terlalu fokus sama problemnya sampai kita tidak fokus nyelesain problem ini seperti apa. Ada yang akhirnya menolak, tidak menyelesaikannya dan lain sebagainya, kabur dari kondisi ini itu ada. Tapi teman-teman semuanya, saat kita bisa nerima kondisi diri kita, apa yang terjadi di kita, kelebihan kekurangannya kita, maka ada banyak hal, maka ada banyak keputusan, akan banyak perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Jadi memang poin penerimaan diri ini, kalau dari pengamatan gue ya sampai saat ini, jadi sesuatu yang berkontribusi cukup besar ke orang-orang yang bisa menjaga stabilitas kesehatan mentalnya. Jadi menerima kondisi yang terjadi di dirinya, ya baik itu kondisi yang memang khusus terjadi di dirinya atau secara global,
dia terima, harus dia selesaikan, dia punya tanggung jawab untuk nyelesain itu, dan akhirnya dia punya jalan keluarnya. Dia keluar dari kondisi nggak nyaman itu. Banyaklah belajar dari orang-orang seperti ini, ya kan, untuk mengembangkan lagi kemampuan kita terhadap penerimaan diri ini. Jadi ini soft skill yang buatku ya penting banget untuk dipelajari oleh setiap orang supaya dia menerima kondisi dirinya. Kalau memang ada yang tidak sesuai, dia akan temukan solusinya untuk menjadi perbaikan ke depannya gitu. Dan semoga itu bisa menjaga stabilitas kesehatan mentalnya kita. Jadi memang kesehatan mental ini jadi penting. Tidak hanya sehat fisik aja yang harus diutamakan, tapi sehat mental juga penting untuk dijaga. Karena pada saat mental kita tidak stabil, ya kan, kondisi kesehatan mentalnya tidak stabil, ini akan membuat kinerja-kinerja kita pun tidak maksimal. Jadi nggak cuma kesehatan fisik aja yang akan mengganggu kinerja maksimalnya kita, tapi kesehatan mental pun jika dia tidak stabil, tidak sehat dan lain sebagainya itu juga akan mengganggu stabilitas kinerjanya kita. Jadi sudah mulai bisa untuk dijaga nih bareng-bareng ya kesehatan mentalnya. Jaga juga kesehatan mental orang lain dengan tidak berkata-kata yang toksik. Oke. Tidak berkata-kata yang toksik dan saling mendukung, sebarkan positive vibes-nya ke orang-orang sekitar kita supaya kita juga tetap positif. Dan sampai ketemu lagi di Safari berikutnya. Thank you. Dadah.